Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah statistika ya. Kalau dulu statistik deskriptif. Masih pertemuan 1, masih pemanasan saja ya. Ini penting, pertemuan 1 ini permulaan, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah KBK ya. Jadi nanti UASnya diganti dengan presentasi per kelompok. Nanti saya jelaskan lebih teknisnya. Nah, jadi ini boleh dikatakan rencana pembelajaran kita ke depan ya. Jadi materinya itu Anda lihat di sana, itu pertemuan 1 sampai 6 itu. Jadi nanti dosen gitu ya menyampaikan, atau saya nanti menyampaikan materi dari pertemuan 1 sampai dengan 6 ya. Dari statistik dan penyajian data, terakhirnya adalah analisa data berkala. Nah, setelahnya pertemuan 7 kuis, pertemuan 8 itu UTS. Setelah itu kita sudah masuk UAS gitu ya. Tapi UASnya secara berkelompok ya. Artinya nanti pertemuan 9 itu yang presentasi itu adalah kelompok 1 dan 2. Pertemuan 10, 3 dan 4 seterusnya gitu ya. Jadi nanti saya harapkan untuk ketua kelas, ini teknisnya ini saya serahkan kepada ketua kelas saja ya, yang membagi kelompoknya, dan diusahakan kelompoknya itu ada 10 kelompok. Kalau jumlah mahasiswanya 40, ya berarti nanti satu kelompok itu nanti 4 orang. Kalau jumlah mahasiswanya 30, ya berarti nanti satu kelompok itu 3 orang. Kalau cuma 10 Pak, ya berarti nanti satu kelompok ya 1 orang gitu ya. Jadi satu kelompok 1 orang. Jadi saya harapkan ya nanti kalau mungkin 10 atau kurang dari 10 nanti kita diskusikan lebih lanjut ya gitu ya. Ini asumsinya kan kita biasanya 30-40 ya gitu ya. Terus kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya itu siapa Pak? Nah, ini teknisnya ketua kelas saja yang yang membagi ya, siapa kelompok 1, siapa kelompok 2 nanti dengan cara undian gitu ya. Jadi nanti ya mungkin kayak semacam ibu-ibu arisan aja gitu ya. Ngambil nomor, nanti dapatnya nomor berapa. Kalau dapatnya nomor 1, ada yang dapat nomor 2, berarti majunya di pertemuan 9 gitu ya, di pertemuan 9. Kalau yang dapatnya kelompok nomor 9 dan 10, berarti itu otomatis nanti dia kelompok 9 dan 10, majunya nanti terakhir gitu ya. Kemudian untuk ini karena kita online kan, kalau kita di kelas kan biasanya maju ya. Jadi pertemuan 9 nanti kelompok 1 dan 2 yang maju. Nah, kalau ini karena kita online, nanti untuk presentasinya nanti silakan kalian buat videonya, nanti di-upload di YouTube gitu ya, di-upload di YouTube ya. Atau nanti mungkin kalau kalau LMS kita lancar ya berarti nanti di-upload di sana saja. Atau nanti kita kesepakatan lebih lanjut aja ini ya untuk teknisnya. Kemudian topiknya apa Pak? Topiknya ini sudah disediakan di sini. Topik yang akan dibahas gitu ya. Ini sumber referensi dulu, nanti bisa ada di
tinggal Anda baca aja di slide-nya ya. Terutama ini ada yang cukup bagus bukunya ini, yang bukunya Bu Dwija Riana ya, gitu ya. Kemudian nah ini tadi yang saya jelaskan, asumsi saja ya, gitu ya, asumsi saja. Ini nanti umum lah ini ya, dan nanti bisa dibaca sendiri ini. Nah ini topik makalahnya nanti kelompok 1 nanti langsung dapat topik makalahnya ini, gitu ya. Kelompok 2 ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, sampai nanti misalnya yang dapat kelompok 7 berarti regresi dan korelasi. Kelompok 10 berarti analisa data berkala dengan metode least square. Jadi nomor itu nomor itu sekaligus menunjukkan jumlah urutan kelompok. Yang kedua sekaligus nanti dapat topik yang udah ditentukan di sini. Kemudian Anda boleh menggunakan data sekunder ya, apalagi lagi COVID seperti ini kan kita nggak bisa keluar rumah. Kemudian ya nanti ya kalau bisa dalam menganalisanya ya paling tidak nanti Anda boleh menggunakan Excel ya. Kalau yang bisa SPSS nggak masalah gitu ya. Tapi minimal itu Excel gitu ya. Ya misalnya ada yang dapat di awal-awal biasanya suka ada grafik ya itu ya. Ya bikinnya di Excel gitu ya, ngolahnya. Oke, itu secara umum gambaran kuliah kita ke depan ya. Nah, untuk penilaian saya rasa hampir sama dengan mata kuliah umumnya ya. Nanti absensi itu nanti dia 20%, tugas 25%, UTS 25%, kemudian nanti presentasi UAS itu 30%. Jadi nilai presentasi yang paling besar ya nilainya. Oke, langsung aja untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung aja saya masuk pertemuan 1. Nanti mungkin poin-poinnya aja yang saya jelaskan ya. Nanti selebihnya atau inti-intinya ya saja. Nanti selebihnya Anda bisa baca ya. Oke, ini diawali dari, ini masih pengertian saja. Statistika. Ya kalau Anda suka nonton bola, itu kan di akhir pertandingan suka ada statistik atau statistika pertandingan. Ada ball possession-nya, adalah kartu kuningnya berapa, kemudian penguasaan bolanya berapa gitu ya. Itu biasanya statistik yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi kalau secara pengertian, ya suatu ilmu yang pelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Ini ilustrasinya kalau mau pilkada itu kan suka ada survei gitu ya, bakal calon gitu ya. Nanti siapa pemenangnya gitu ya. Nah misalnya kemarin pilkada Jakarta itu yang diambil datanya, anggaplah pemilihnya itu misalnya 6 juta gitu. Ya kan nggak mungkin ditanya satu-satu yang 6 juta itu gitu ya. Jadi paling nanti dia menggunakan sampling. Misalnya cukup 1.000 saja atau 2.000 orang saja gitu ya. 2.000 responden saja. Itu maksudnya. Jadi berdasarkan 2.000 responden itu bisa digeneralisir gitu ya, menjadi untuk mengambil kesimpulan. Ya kenapa nggak semuanya Pak? 6 jutanya. Ya kan kita tahu satu orang, ini kaitannya dengan masalah biaya terutama ya. Karena survei itu kan nggak gratis gitu ya. Semakin banyak yang disurvei ya semakin banyak biayanya gitu ya. Kemudian masalah waktu juga. Jadi kita melakukan survei gitu ya, wawancara terhadap 6 juta orang itu butuh berapa lama ininya. Tapi kalau 1.000 gitu ya,
diacak via telepon itu saya rasa lebih cepat. Kalau 6 juta ya nanti sangat memakan waktu gitu ya. Terutama tadi biayanya juga besar kan gitu. Ketika misalnya kita survei, kita datang langsung ke rumah misalnya ya, itu kan nggak mungkin gratis ya gitu ya. Kita bayar tuh yang tukang surveinya itu kan ada duitnya. Jadi itu duit semua. Jadi ya kalau sampai 6 juta berapa duit yang itu kaitannya terutama itu. Makanya kan dia menggunakan metode sampling ya. Sampling saya dari 6 juta, samplingnya diambil sampelnya 2000 saja. Kemudian dalam arti sempit statistik adalah data ringkasan berbentuk angka ya, atau angka itu bahasa statistik, yaitu kuantitatif. Oke, yang slide berikutnya ini masih pengertian saja. Statistik memiliki dua bagian utama, statistik deskriptif, cuma hasil akhirnya dalam bentuk penyajian data saja, tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Data kelulusan SMAX dalam 5 tahun gitu ya. Data nilai, data rata-rata gitu. Nilai rata-rata nilai mahasiswa mahasiswa BSI semester genap 2019-2020. Itu biasanya kalau seperti itu namanya statistik deskriptif, karena dia cuma pengumpulan, pengolahan, sama disajikan data dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, ada lagi yang lebih lanjut lagi, itu ada namanya statistik atau statistika inferensi atau induktif gitu. Kalau dulu nih sempat kita belajar nih statistik inferensi. Kalau kita cuma belajar statistik deskriptif saja. Jadi kalau waktu dulu statistik deskriptif itu namanya statistik 1. Statistik inferensi dulu kita namakan statistik 2. Jadi kita belajar hipotesa, sampling, dan segala macam itu di statistik inferensi. Jadi kita yang dasar-dasar statistik aja, yang statistik dasar atau statistika saja. Nah, yang inferensi ini adalah statistik yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan data sebagian dari populasi tersebut. Yaitu tadi yang saya kasih contoh, misalnya quick count gitu ya, quick count. Hitung cepat. Nah, itu udah statistik inferensi dia, karena dia menggunakan metode sampling ya. Kemudian yang berikutnya, pengetahuan tentang statistik membantu untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi bukan di komputer saja penggunaan variabel ya, di statistik pun bahkan hampir semuanya menggunakan istilah. Ketika kita melakukan penelitian yang menggunakan istilah variabel, ada variabel inputnya apa, variabel outputnya apa, variabel independennya apa, variabel dependennya apa, variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa, variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa. Contohnya misalnya dua variabel aja. Jadi dua variabel pendapatan dan konsumsi. Jadi pendapatan itu mempengaruhi konsumsi gitu ya. Itu contoh saja ya. Artinya apa? Orang kalau pendapatannya tinggi, logikanya konsumsinya juga tinggi. Ya, contoh lagi misalnya variabel permintaan dan harga. Kalau permintaan tinggi, itu biasanya kan harga naik ya. Kalau permintaan turun, itu harga turun. Itu contoh saja ya gitu ya. Kemudian mungkin ada lagi yang kita belajar nanti di pertemuan kelima, kalau nggak salah, itu ada variabel iklan dan
variabel penjualan gitu ya. Kalau iklannya besar ya logikanya penjualannya besar. Kalau iklannya kecil ya logikanya penjualannya kecil gitu ya. Kemudian membuat keputusan lebih baik. Ya kan dari data kan bisa dianalisa itu maksudnya ya. Oh ini kok penjualannya turun. Apa ini yang harus diperbaiki? Kemudian mengatasi perubahan-perubahan tadi hampir sama ya. Apa yang harus diperbaiki ya? Apa yang harus dirubah? Membuat rencana dan ramalan. Jadi misalnya inflasi ya. Inflasi ke depan ini apakah akan naik atau turun gitu ya. Ya kayak sekarang saja gitu ya. Ketika pandemi seperti ini ya logikanya kan akan terjadi PHK besar-besaran gitu ya. Banyak perusahaan yang tutup. Itu kan kita membuat ramalan dari kenyataan hari ini. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Kemudian ini saya langsung istilah saja. Nah ini populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh elemen yang akan diteliti. Jadi tergantung objek yang diteliti itu apa. Kalau misalnya kaitannya dengan Pilkada Jakarta, berarti populasinya adalah seluruh warga Jakarta yang berKTP Jakarta tentunya gitu ya. Itu populasi. Sampelnya apa? Sampel itu boleh dikatakan perwakilan gitu ya. Misalnya diambil 2000 gitu ya untuk dilakukan survei bakal calon. Data, kalau data kan sering kita pakai ya. Fakta ya yang dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian ini jenis-jenis pengambilan sampel. Ini ada di sini ada random sederhana atau simple ya. Ini ada pengertiannya. Pengambilan sampel secara acak dia ya. Sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel gitu ya. Misalnya dengan cara undian. Pembagian kelompok yang tadi saya jelaskan di awal itu secara acak gitu ya. Arisan gitu, ibu-ibu arisan itu kan secara acak. Kemudian ada lagi yang berstrata, pengambilan sampel. Jadi populasinya dibagi dulu menjadi beberapa bagian ya atau strata. Gitu ya. Anggota-anggota dari strata dipilih secara acak, kemudian dijumlahkan. Jumlah ini membentuk anggota. Ya misalnya bisa berdasarkan strata pendidikan gitu ya. Nanti dibagi itu populasi SD, SMP, SMA, S1 dan seterusnya. Kemudian bisa juga berdasarkan umur gitu ya, stratanya umur gitu ya. Umur sekian. Itu maksudnya ya. Jadi populasinya dibagi-bagi dulu menjadi beberapa bagian. Anggotanya diambil secara acak. Kemudian yang sistematis, pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur, bisa diberi nomor urut ya. Kemudian ada lagi cluster sampling, pengambilan sampel tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel, tetapi memilih kelompok terlebih dahulu. Yang termasuk sebagai sampel adalah anggota yang berada dalam kelompok terpilih tersebut ya. Tapi yang sering digunakan tadi ya, yang poin 1, 2 itu ya. Biasanya poin yang kalau di quick count ini dia menggunakan nomor 2 ini ya. Berstrata ya. Stratified random sampling ya. Kemudian berdasarkan sifatnya, ini ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau kualitatif, data disajikan dalam bentuk bukan angka ya. Misalnya agama, jenis kelamin, ya kan pasti kita jawabnya bukan angka. Agama ya Islam, Kristen dan jenis kelamin. Kalau nggak laki-laki ya perempuan.
Kan nggak mungkin Anda jawab dengan angka. Jenis kelamin 2 Pak, gitu. Ya kan nggak mungkin. Jadi harus dijawab dengan bukan angka, kata atau kata. Data kuantitatif ini data dalam bentuk angka. Jadi misalnya tinggi badan gitu ya, berat badan, yang harus dijawab dengan angka. Data ini terbagi menjadi ada data kontinu, ada data diskrit. Ini kontinu pecahan ya atau desimal ya. Kalau diskrit ya dalam satuan bulat ya, gitu ya, integer, tidak berbentuk pecahan. Kemudian berdasarkan waktunya di sini ada data silang. Data silang data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu ya. Ini ada contohnya. Jumlah warga DKI Jakarta menurut asal dan agama tahun 2011. Kemudian ada data berkala, ini sering digunakan ini ya, atau time series ya, adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalnya data angka kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun di Indonesia yang cenderung membesar atau mengecil. Jadi dia bisa ketahuan tuh, dia polanya naik atau polanya turun kalau berkala ya. Jadi kalau dikumpulkan itu berkala. Kemudian yang berikutnya cara memperolehnya, ini umum ya. Jadi data primer langsung dari responden ya, gitu ya. Jadi ketika Anda turun gunung, turun langsung ke responden, Anda wawancara, nah itu sebenarnya data primer itu, gitu ya. Data primer. Jadi ketika si peneliti melakukan turun langsung ke lapangan, nah itu adalah data primer. Kemudian data sekunder adalah data yang diambil dari data primer yang telah diolah untuk tujuan lain. Contoh misalnya data di BPS itu suka banyak data, itu data inflasi. Kemudian di sini data perkawinan di Indonesia gitu yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Data ini data yang sudah diolah, nggak perlu kita olah lagi gitu ya. Tapi kalau yang primer tadi masih perlu kita olah lagi gitu ya. Jadi data pegawai negeri sipil di BKN kan biasanya kita tanya kan gitu ya. Kalau dia ngasihnya langsung dalam bentuk misalnya dipublish di itunya, di webnya BKN, itu udah data sekunder. Tapi kalau data yang masih diolah oleh peneliti itu data primer. Kemudian data internal, ini saya rasa gampang ini ya. Data menggambarkan dari keadaan di dalam suatu organisasi ya. Ini contohnya ini data dosen, jumlah mahasiswa ya, dan seterusnya. Eksternal, data yang dibutuhkan dari luar untuk kebutuhan suatu organisasi. Ini contohnya data orang tua mahasiswa BSI ya, untuk keperluan beasiswa. Syarat data yang baik ini saya rasa udah umum ya. Ini bisa baca sendirilah yang itu ya. Kemudian ini juga, ini cukup jelas, ini saya rasa bisa dibaca sendiri ini. Pengukuran dan jenis-jenis skala, poinnya saja ya. Tadi udah dijelaskan, variabel adalah karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen dari populasi tersebut. Contoh misalnya pada masyarakat elemennya adalah manusia, maka karakteristiknya penghasilan ya. Ini kaitannya dengan penelitian ya. Umur, pendidikan, jenis kelamin, dan seterusnya. Ini variabel terbagi atas variabel kualitatif. Kualitatif bukan angka ya, kategori tadi, tingkat pendidikan, jenis kelamin. Kuantitatif ya penghasilan, umur, jumlah keluarga, dan seterusnya. Kemudian ini skala saya rasa cukup jelas di sini ya. Ada skala nominal yang paling sederhana ya, di mana angka yang diberikan kepada objek sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apa-apa. Misalnya ada gender atau jenis kelamin, laki-laki, perempuan, value-nya, nilainya. Ya tidak berarti laki-laki lebih tinggi dari perempuan gitu ya.
nomor urut absen gitu ya. Ini jadi dia cuma label saja ya. Nah, tapi kalau dia ada apa namanya tingkatan, menunjukkan tingkatan dari dari data nominal, tapi dia ada tingkat, menunjukkan tingkatan, nah, itu udah masuk data ordinal. Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Nah, itu kan SD dengan SMP kan tingkatannya pasti beda gitu. Kemudian skala interval, skala rasio ini sebenarnya hampir sama ya gitu ya. Suatu pembagian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran, yaitu jarak. Biasanya ini skala interval dan rasio ini biasanya untuk data numerik ya. Misalnya data nilai, berat badan dan seterusnya. Kemudian ada suhu badan. Cuma bedanya kalau yang interval, kadang dalam beberapa software misalnya ini disatukan biasanya. Interval rasio itu sama gitu ya. Jadi untuk numerik itu ya disatukan interval rasio gitu. Cuma kalau mau dibedakan biasanya kalau yang rasio itu, kalau angka 0 itu masih ada nilainya. Suhu badan itu kalau 0, suhu itu kalau 0 derajat itu kan dia masih ada nilainya gitu ya. Ini bukan suhu, kan nggak ada juga orang suhu badannya 0 ya. Jadi suhu aja lah gitu, suhu gitu ya. Suhu itu kan masih ada di bawah 0 derajat Celcius. Jadi 0 itu patokannya itu aja, 0 itu ada nilainya, tapi kalau di interval 0 itu nggak ada nilainya, sama aja dengan kosong gitu ya. Nilainya 0, ya itu artinya nilainya sama aja dengan kosong gitu ya. Jadi ada dua orang, yang satu datang ke kampus mengerjakan ujian nilainya 0, yang satu nggak datang, apa namanya, nggak ada nilainya kan, jadi itu sama-sama 0 itu gitu ya, sama-sama. Tapi kalau yang suhu itu di bawah 0 pun masih ada nilainya. Itu secara umum perbedaannya ya. Kemudian kita lihat lagi mana nih? Ini penyajian data ya. Ini lebih gampang, ini penyajian data. Cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur atau mengorganisir data ya, sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Yang umum digunakan biasanya kita menggunakan apa namanya, tabel dan grafik ya tadi ya. Jadi menggunakan tabel dan grafik ya, yang umum digunakan. Penyajian data dengan tabel ini saya langsung tabel satu arah yang hanya terdiri satu karakteristik atau kategori. Jumlah penjualan menurut jenis barang, jumlah pengangguran menurut daerah. Jadi yang Anda lihat di sininya ya, menurut daerah berarti satu kata. Menurut jenis barang, apa namanya, itu satu arah itu ya. Jadi variabel pembedanya itu maksudnya. Kita lihat di sini misalnya contohnya ini. Ini ada berdasarkan jenis outletnya ya, gitu ya. Jumlah penjualan anggaplah berdasarkan jenis outletnya. Jadi tidak berarti kalau kolomnya 2 itu 2 arah, enggak gitu ya. Jadi Anda lihat berdasarkan apa, menurut apa jenis. Kalau yang ini jumlah pengangguran menurut kota, berarti dia satu arah. Kemudian 2 arah berarti variabel pembedanya ada 2. Jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Contohnya misalnya ini, kalau data ini berarti pembedanya adalah berdasarkan jenis telepon ya, jenis telepon dan provinsi gitu ya, dan daerah. Rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler berdasarkan jenis telepon dan lokasi atau provinsi gitu ya. Itu 2 arah. Ini contoh. Kalau 3 arah ya hampir sama tadi ya. Ini kalau kita lihat kategorinya ada 3 ya. Kalau kita lihat ini berarti berdasarkan jenis investasi gitu ya. Kategori pertama, atau menurut jenis investasi, negara dan lokasi. Apakah dia di desa atau di kota.
Jadi kalau keluar di ujiannya nanti, ya kita batasi aja. Jadi tabelnya satu arah, dua arah, tiga arah. Kalau nanti ada yang milih 4 arah, berarti nggak pernah baca slide di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah mana lagi ini? Slide-nya kok nggak muncul-muncul. Nah, ini dengan grafik ya. Kalau dengan grafik ini penyajian data dengan grafik. Grafik kalau kita buka di Excel saja ya. Itu grafik itu ada grafik garis, grafik batang ya atau balok, grafik lingkaran dan piktogram. Grafik garis ini ada pengertiannya di sini. Jadi dia sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Jadi kalau pakai garis itu ketahuan naik turunnya. Jadi biasanya, nah makanya di sini kan data yang berbentuk time series yang bisa dilihat trennya, apakah dia naik atau turun. Itu grafik garis. Ini contohnya ya. Ini kelihatan ini naiknya gitu ya. Polanya naik ini. Kemudian, nah ini sama ya, naik turun nih kalau seperti ini ya, naik turun. Kemudian grafik batang atau balok itu dia untuk menggambarkan biasanya perbandingan ya suatu kegiatan ya. Contohnya ini ya. 2002 grafik penjualan spare part kendaraan bermotor di sekian banyak kota nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kota gitu ya. Di 2002 ini anggaplah ini yang paling tinggi adalah di Bandung. Di 2003 sama. Oh, ini Bandung. Kan kalau dalam bentuk seperti ini kan lebih gampang dibacanya ya. Jadi yang tertinggi di mana? Terendah di mana gitu ya. Ini kaitannya mungkin dengan strategi penjualan. Oh, nanti berarti di Bandung ini harus didistribusi atau disuplai sebanyak-banyaknya spare part kendaraan bermotor. Jadi jangan sampai salah strategi. Yang terendah misalnya di sini Sukabumi, kita suplai banyak di sana. Kebalikannya Bandung malah sedikit, itu kan salah strategi. Jadi harusnya yang penjualannya tinggi itu yang kita suplai banyak gitu ya, kita distribusi banyak spare partnya kita. Kalau yang sedikit penjualannya itu kita kurangi. Kemudian grafik lingkaran ini hampir sama ya dengan yang tadi, berguna menggambarkan perbandingan suatu kegiatan ya, berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain ya. Ya misalnya ini contoh kalau dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya piktogram itu adalah dengan menggunakan simbol. Kalau penjualan motor biasanya menggunakan simbol motor. Ya kira-kira itu saja pengantar pertemuan pertama ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya.